Nah, ini kabel audio udah beres, kabel power supply juga udah beres. Tinggal besok. Ya, besok dong, hari ini dong. Oh iya, hari ini. Nanti beberapa jam lagi ya. Lanjut untuk instalasi kabel apa? Udah nggak fokus nih, malah nih. Kabel Adaptor power supply. Oke, balik lagi di channel Box Case ya, sama gua Albert dan gua Ari. Wede, gitu dong. Wih, Jazz Lover, lihat dong bajunya dong, mundur dikit. Wih, Jazz Lover, coba belakangnya. Artis ya, Java Jazz ya. Jadi kali ini bakal seru banget sih. Gue jujur deg-degan karena akan ngerutingin pedal boardnya Ratu Pedal. Yoi, kerajaan Gearvolution ya kan, pedal boardnya Cik Kristi. Gila, kapan lagi ya nggak lu ngurusin pedal? Udah jawabannya Cik Kristi. Pokoknya second murah tapi kualitasnya bagus karena di QC bener sama Cik Kristi. Nah, kebetulan Cik Kristi lagi butuh pedal board dengan tempo sesingkat-singkatnya. Yoi, kayak proklamasi ya. Jadi gue diminta bantuin sama Bang Ari nih. Kalau nggak sih kayaknya nggak bakal kekejar. Jadi sekarang ini pas tanggal 16. Bakal dipakai tanggal 20 Juni, tanggal 15 barang sampai, terus kita diskusi panjang lebar 15 ke 16 malam sih sebenarnya sih. Dan sekarang jam 2, berapa nih, jam berapa nih? Jam 2.39. Nah, setengah 3 pagi ya kan, kita baru mau mulai routing karena tanggal 20 mau dipakai. Jadi logikanya sekarang juga harus selesai karena harus ngirim ke Medan nih. Medan. Itu pengiriman sekitar 3 hari. 3 hari. Jadi kalau hari ini kirim, tanggal 20 maksimal sampai dan langsung dipakai. Makanya kalau nggak sekarang udah nggak bisa ya. Iya. Ini benar-benar bukan sistem kebut semalam sih, kebut sejam kayaknya. Harus pakai helm nih biar aman. Kebut-kebutan, siap bantuin Ri? Siap. Gila nih, pagi box case, malam begadang sama gua nih. Wah, gila banget sih, pendekar anjir. Nah, gua akan kasih lihat pedal boardnya dan bahas sedikit tentang routingannya ya. Dan pastinya, wih, ini dia pedal boardnya pakai Brix Mark II model 2023, ukuran 60 x 33 cm. Padat banget isinya, ya kan? Gimana coba? Ratu perpedalan Indonesia ya, bikin pedal board. Coba penasaran nggak kayak apa sadisnya? Kita lihat yuk. Nah, ini dia pedalnya ya. Ini gue penasaran jujur soundnya gimana ya. Jadi, kita langsung bahas tentang jacknya. Oke, kali ini jacknya requestnya pakai ini dia, iView Creator solderless jack. Jadi ini cukup nantang juga karena solderless jack itu membutuhkan waktu lebih banyak pada satu pemasangan. Kenapa? Karena butuh di double check bahkan sampai triple check. Jangan sampai ada yang miss. Power supply-nya pakai apa, Ri? Pakai MXR. Jangan diangkat, jebol. Dia belum diangkat, belum ditempel semua, Bang. Bisa gempa bumi. MXR isobrick ya? Iya. Sama tambahan satu mini isobrick. Oke. Sedangkan kalau Qtron ini pakainya tuh 24 volt ya. Jadi dia ada adaptor sendiri. Itu aja yang pakai adaptor sendiri berarti ya? Iya. Jadi di bawah ini kita harus bikinin stop kontak 3 slot. Satu buat MXR isobrick, satu lagi untuk mini isobrick, satu lagi buat Qtron. Adaptornya pakai bawaan dari Qtron Electro Harmonix. Ini wahnya juga yang Sotic ya kan. Wah, aduh mantep banget lah, pokoknya the best wah in the world menurut gua sih. Oke, kira-kira begitu pedalnya. Oke, jadi beberapa pedal harus dipakein pedal racer Mark II dari box case supaya nginjeknya nggak susah ya. Ada barangnya nih. Jadi tadi sempet colongan juga ya, sambil nunggu ngecas baterai kamera, baterai mic gitu ya. Kita sambil colongan nih, masangin si dual lock ya. Sedia juga di Box JR. Kalau nggak mau pusing, pokoknya kirim pedal board ke sini, kirim pedalnya beres ya kan. Ini pedal racer Mark II 2 cm, 1 cm ya. Buat yang butuh bisa langsung cek di Tokopedia Box Case online namanya. Nah, oh iya, satu lagi, Brix Mark II 2023 model ini sudah ada junction box 4 channel mono, dapat gigback juga, dan pedal board itu atas bawah. Jadi istilahnya mau nambah pedal di bawah masih banyak banget space-nya. Adaptor bisa di bawah, rapi banget pokoknya. Dan rakitnya yang gampang yang pasti. Jadi buat kalian yang pengen ngerakit pedal board sendiri di rumah, bisa banget model Brix Mark II dari Box. Oke lah, biar nggak kepanjangan, langsung aja kita proses. Pertama, kita mulai dari
Audio dulu deh, soalnya ini paling beresiko nih, ya, solderless ini ya. Kita harus lebih teliti dengan tenaga yang masih lumayan seger. Lumayan seger. Kita hajar di solderless jacknya dulu ya. Oke, langsung kita lihat gimana prosesnya. Let's go dong. Let's go. Wih, gitu dong. biar seger. Yuk. Tutup pintu dong. Tuh, lampu kuningnya hilang, Re. Udah berdua udah agak stres dan ngawang ya. Udah selesai akhirnya. Kita langsung lihat. Tadi mulai jam 2 berapa tuh? 2.38 apa jam berapa gitu ya? Jam setengah 3-an. Ya, sekarang jam 5.54. Jadi tadi garap kabel audio. Sebenarnya rencananya audio. Habis itu bacot-bacot dikit gitu kan, terus kabel power supply ya. Ternyata keasikan ya, gas terus, jadi gabung semua. Nah ini kabel audio udah beres, kabel power supply juga udah beres. Tinggal besok. Ya, besok dong, hari ini dong. Oh iya hari ini. Nanti beberapa jam lagi ya, lanjut untuk instalasi kabel apa? Udah gak fokus nih, malah nih. Adaptor power supply. Ya, jadi langsung nyala. Nah, ini gue kasih lihat dulu hasilnya gimana ya. Oke, ini dia hasil berjuang semalam suntuk bersama Bang Ari, ya kan. Ini kabel audio udah beres. Ini kabel power supply, ini kabel audio udah beres semua. Kabel power supply juga udah dilempar ke bawah begini. Tinggal colokin ke power supply-nya. Yang ini juga power supply ya, tinggal adaptornya dirapiin, colok ke sini. Tapi karena adaptornya 3. Satu punya MXR Mini ISO, satu punya ISOBRIC, satu lagi punya Qtron. Jadi harus dicabang nih ya. Iya, harus nambah satu colokan ya. Jadi kita lanjut beberapa jam ke depan, baru mulai lagi. Sekarang istirahat dulu. Ditutup coba, Ri. Ini dipasang dulu ya. Nah ini nih, kalau kita lagi rakit brakes nih pasti dibongkar begini nih. Oke, pasang dulu ini hidroliknya. Oke, sudah terpasang. Oke, jadi ini penampakannya setelah dirakit. Ya, terus ini di sini buat si simplifier. Simplifier nanti di sini ya, tapi pakai pedal racer. Nanti bakal dibaut pedal racer semuanya. Jadi posisinya begini. Jadi targetnya hari ini langsung dikirim ya. Jadi tadi jam 2:30 mulai, nanti sore lah mentok harus dikirim. Begitu. Gila, mata gue udah berkantong parah, Rik. Ya, jadi daripada kantong mata gue meledak ya. Merem bentar lah ya kayaknya ya. Merem sebentar. Nanti pagi lanjut lagi. Udah pagi sih. Udah pagi sih. Jam 10, jam 11 lah. Mulai lagi kayaknya ya. Oke, jadi nanti lanjut lagi pada saat proses pemasangan adaptor power supply untuk MXR Mini ISO dan ISOBRIC. Satu lagi Qtron Electro Harmonic. Oke. Hai. Ya, akhirnya kelar juga nih kebut-kebutan ya. Jadi setengah 3 pagi tanggal 16. Tanggal 16. Sekarang akhirnya tanggal 17 jam setengah 2. Sejam lagi 24 jam ya. Saya juga nih pedal boardnya Cik Kristi. Cik Kristi dari mana? Dari Makassar. Kemarin saya bilang kayak dari Medan, ini ditipu sama Ari. Ternyata dia ketukar. Dia ada, karena sering ngirim barang ke Medan ya, jadi bilangnya dari Medan ya. Nah, jadi ini bakal langsung dites saja ya, dites dulu. Nanti baru gua tunjukin hasil routingnya ya, biar cepet aja nih. Ini sound udah kebuka ya, sudah direcord juga lewat DAW ya, langsung masuk ke Logic tanpa plugin apa-apa, supaya pengen tahu suara real dari gitarnya gimana. Ini kondisi nyala sih dari tadi sih. Volume nggak pernah gue tutup. Nah, ini ya pedalnya. Oke, jadi urutannya gini. Dari junction box masuk ke tuner. Dari tuner ke wah. Ya, wahnya ini wahnya Sotic yang injeknya gampang banget tuh kan. Nyelamatinnya gampang. Habis dari Sotic ke Qtron, dari Qtron ke kompresor. Nah, habis dari kompresor baru ke volume ya. Kenapa tunernya nggak lewat tuner out si volume? Karena dia ada buffernya. Jadi sama Cik Kristi mau ditaruh di awal. Oke, dari volume baru masuk ke overdrive nih ya. Overdrive section itu ada Northfang number 1 signature,
ke Delmar by Bonding Effect, ke Cusack Screamer, habis itu baru ke input simplifier. Oke. Send simplifier dikirim ke Warus Audio Mako Series M1 ya. Terus dari sini lanjut masuk ke delay by Source Audio, Nemesis Delay. Dari Nemesis Delay lanjut ke Immerse Reverberator, New Neighbor ya. Dari sini oper masuk ke send-nya, ke return-nya si simplifier ya. Lalu outputnya sekarang kita ngambil dari sini, left out, right out ya, yang pakai 1/4 jack atau 6, sekian mili lah, intinya gitu. Oke ya. Oke, nyala. Nah, ini sound clean-nya, terus kita bakal lanjut. Terus ada Qtron. Apa nih? Terus habis itu ada si ini, Nordfang ya. Terus ada si Delmar. Wow, ini kayak ada yang treble-nya ketinggian kayaknya. Ada si Screamer ini. Wih, drive mentok. Kurang lebih gitu, kompresor. Tapi bisa buat booster juga nih, kompresor lumayan lucu juga nih, Wong kompresor ya. Punyanya Cory Wong. Wih, kolaborasi sama Wampler. Terus ada M1. Tambahin ini dikit boleh, kayak Nordfang nih. Ini chorus, ada tremolo juga. Ada Nemesis Delay. Ada reverb. Reverb apa nih? Immerse Reverberator. Wih, ada ini kok ada echo-nya juga ya. Coba kita coba yang lain. Yang hall. Wet. Oke, nggak usah pakai pick, lebih enak. Kita kasih tone-nya agak mendem-mendem dikit, asik kayaknya. Nah, ini pakai ini enak, Ri. Coba, Ri. Coba, bisa nggak tangannya nge-swell? Wah, kaku. Gimana? Lagi ulang. Gantikan kesempatan kedua. Boleh. Lagi. Widih. Yo. Boleh. Ya, karena di meja susah ya. Ini ya. Lagi coba. Enak juga dia nge-swellin. 1, 2, 3. Yoi. Iya.
Bakat. Tutup. Ini apa? Nah. Lagi, tangan lo lagi. Ada mati dulu nih kebanyakan. Wah, tangannya kurang reggae. kurang ngefang. Yang penting udah mantep nih. Apa? Ini tadi diganjel sih. Oh, ganjel nih ya? Ganjel. Oh. Soalnya yang pas pertama tuh dalam banget. Oh, nah ini di info nih. Jadi kadang-kadang wah suka susah nginjeknya. Walaupun switch-nya udah gampang ya. Tapi tadi emang kita di sini kebiasaan sih kalau ada yang agak susah gitu kita ganjel. Pakai foam dalamnya ya, foam ya supaya pas nyalainnya nggak perlu effort, lebih enak gitu ya. Ini pakai jari nih. Pakai kelingking juga bisa. Pakai hidung ya, Bri. Pokoknya begitu. Nah, untuk sound sih udah beres. Nah, ini bisa juga kalau mau dicoba-coba. Ya, tapi kalau bahas simplifier sih kayaknya bakal panjang banget sih ya. Karena ini emang mantep banget istilahnya, apa ya? Soundnya juga enak. Ya, udah keren banget lah ini simplifier ya sebagai MI simulator. Jadi lebih baik ya, kita lanjutin langsung ke lihat hasil routingnya ya. Kita tunjukin hasil routingnya gimana. Ini ngerouting di pedalboard Brix Mark II by Boxcase, dikombinasiin pakai pedal racer Mark II juga yang baru. Gila nih Mark II. Jadi mamak ya. Mark kayak gitu ya. Oke, kita lihat deh. Ini hasil kita begadang, Erik. Iya. Begadang nggak tidur ya? Nggak tidur. Aduh, ya. Coba tapi kita lihat hasilnya. Yuk. Nah, ini penampilan dari atasnya dulu. Wih, udah mantap semua. Sekarang kita lihat bawahnya nih. Nah, ini dia. Power supply-nya pakai si MXR Isobrick sama Mini Isobrick. Pakai jacknya bawaan juga, nggak ada yang diganti, nggak ada yang diubah ukuran ya, karena kebetulan pas semua yang di MXR ini. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau pakai Brix. Itu pakai MXR ini kabelnya panjangnya itu pas. Bisa dibikin begini nih. Jadi diurutin gini nih. Set ke sini kan. Ke atas baru. Nah, itu dia gimana caranya supaya rapi. Coba didongakin sedikit bisa? Bisa. Nah, ini dia kita lihat. Kelihatan tuh project berikutnya tuh di belakang tuh. Ya. Nah, ini kabel audionya ini dipisah ya. Ini kabel audio semua, ini kabel power supply semua. Kalaupun harus papasan, nah bentuknya begini, crossing gini ya. Jadi nggak paralel ikat bersamaan gitu, bisa bikin makin noise ntar. Kurang lebih beginilah hasil kita bertapa semalam suntuk. Gimana, Ri? Lemes nggak, Ri? Lumayan. Apa yang paling susah apa di sini ngerjainnya? Jacknya sih. Kenapa jacknya? Kan pakai solderless ya. Jadi kita harus double check. Triple check apa kemarin? Triple check tadi ya. Iya. Karena ya itu dia. Kalau solderless kan goyang dikit itu pasti berubah. Bisa kendor ya? Bisa kendor. Ada resiko lah. Ada resiko kendor. Yeah. Cuma sebenarnya nih yang untuk, nah sebenarnya Jack iView ini sebenarnya salah satu solderless yang lumayan gampang pasangnya, karena ya oke lah dari sebanyak ini kabel 3 set ya, 2 set lebih ya. 2 set lebih, kita kemarin ada masalah, tadi ada masalah berapa? 2 ya? 2 atau 3 lah ya. Jadi ada yang kendor-kendor, tapi ya oke juga, sangat wajar untuk solderless gitu loh. Termasuknya gampang dan prosesnya cepet. Dan peralatannya juga nggak perlu banyak macam. Cuma ya itu, motong kabelnya harus lurus, nggak boleh miring, biar lebih bagus. Terus setiap habis dirakit ya, langsung cek ya? Langsung dicek. Ya kurang lebih gitu. Nah ini hasilnya semua. Ada yang kita custom juga ini jacknya untuk expression ya. Jadi sen ya. Sene simplifier ini pakai jack stereo ya. Itu dual mono ke sini ya. Karena dia satu colokan cuma bisa stereo. Jadi di split dari sini, masuk 2 input di M1, terus lanjutkan di stereo, dari sini ke stereo, dari sini baru balik ke simplifier lagi. Kayak gitu sih. Jadi ya kurang lebih begitu. Prosesnya kalau kabel solderless emang kalau kita lebih lama ya jadinya. Lebih lama. Kadang ngecek lagi gitu ya. Cek lagi. Nah, ini penggunaan
pedal racer Mark II di Brix Mark II nih. Ini dia di bawah tuner karena dia kecil kan, jadi biar lebih stabil juga, sama di bawahnya bisa umpetin kabel. Biasa kalau routing ini kan biar rapi, kabelnya pas gitu kan. Nah dengan ada pedal racer ini kita bisa agak panjang terus gulung di bawahnya. Jadi nanti pada saat ganti efek atau kita bongkar segala macam, kabelnya yang sisanya tuh nggak pendek-pendek ya. Terus kayak gini juga bisa dilihat. Nah ini si simplifier nih pakai yang 2 cm. Kenapa? Karena kabel yang di sini ya, ini L-nya ke bawah gitu agak tinggi juga kayak gitu. Di Delmar pakai 1 cm supaya nginjeknya nggak susah tuh. Udah sih paling itu aja. Qtron ya, Qtron pakai 1 cm juga ya, Rik? Qtron pakai 1 cm. Soalnya kalau enggak nih, wah nginjeknya susah nih. Ini kalau turun 1 cm ya susah nih. Kalau pas gini kan pas main pas nyala begini dong. Ini kan mute kan. Nyala nginjeknya jadi gampang. Kurang lebih untuk pedalboardnya. Dan di Brix Mark II ini, di punya Cik Kristi ini sudah dapat gig bag yang model baru nih. Model baru. Nah kita kasih tunjuk sekalian ya. Nanti teman-teman yang pesan Brix Mark II atau Microstack ya, udah gratis gig bag, bukan soft case ya, gig bag. Ini di barangnya. Nah ya, ini gig bagnya ya. Ada tulisannya box case ya, tuh ya. Bukan tulisan Brix lagi yang model baru. Ini box case tulisannya. Karena apa? Di sini kalian bisa misalkan punya 2 set pedalboard ya, 1 Brix, 1 Microstack. Nah ini tas ini bisa untuk dua-duanya, muat buat Brix ataupun buat Microstack, pakai tas yang sama. Tapi sebenarnya beli dua-duanya juga dapet sih. Beli Microstack gratis gig bag, beli Brix gratis gig bag. Wah enak banget sih. Sedangkan kalau kalian harus custom gig bag di luaran mungkin harganya sudah wow. Jadi yang simple aja di box case, oke? Kurang lebih begitu. Sedikit inilah ya. Jadi kita bercerita juga tentang project-project yang emang butuh cepet dan kualitasnya yang pasti optimal ya, sempurna, siap gadang Ri ya. Iya. Kantong mata udah kayak mantan presiden kita dulu sih. Bisa meledak anjir. Sekarang udah kempes kan? Ya masih Ri, masih gini. Ya udahlah. Gue mau ngerokok dulu mari ya. Pokoknya sampai sini videonya. Semoga bisa menginspirasi kalian juga buat teman-teman yang pengen bikin pedalboard ya, bisa nontonin video-video Boxcase. Dan terima kasih juga yang udah nontonin Boxcase juga, udah support Boxcase. Kalau ada pertanyaan atau apa yang mau didiskusikan bisa DM di Instagram Boxcase, bisa DM di Instagram Boxcase JR ya kan, atau komen di TikToknya atau komen di YouTube ya kan, di kolom komentar di bawah. Ya pokoknya gitulah. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kita bisa terus berkarya berkat support kalian semua. Oke, gua Albert, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao. Bye.